Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang atau selamat sore. Hari ini kita akan belajar materi di minggu ke-9 tentang pemodelan menggunakan prinsip agent base begitu ya, atau terdistribusi. Kira-kira seperti apa saja teknik-teknik dasarnya yang bisa dipakai untuk melakukan pemodelan tersebut. Nah, kemudian kita secara sekaligus begitu ya. Di sini akan melakukan penjelasan begitu ya, bagaimana kalau kita lihat komunikasi di dalam agen tersebut. Yang pertama, sini saya menyampaikan dua hal. Yang pertama, kalau kita lihat komunikasi di dalam agen itu biasanya digambarkan dalam jaringan gitu ya. Jadi kalau kita lihat misalnya kita punya agen satu begitu di sini, kemudian ada agen 2, ada agen 3 dan seterusnya, biasanya itu kan membentuk jaringan. Misalnya begitu ya. Kalau kita lihat di sini ini mengarah ke sana, kemudian yang satu lagi misalnya mengarah ke sana dan seterusnya, artinya mungkin berarti begitu ya, informasi dari satu tersebut hanya bisa disampaikan ke dua, tetapi tidak sebaliknya. Dalam hal ini tidak ada informasi dari dua ke satu. Begitu pula kalau yang seperti ini dari tiga begitu ya, hanya ada informasi kedua tetapi tidak sebaliknya. Nah, kalau misalnya katakanlah informasinya bersifat timbal balik begitu, maka di sini kita bisa mendapatkan informasi dari kedua belah pihak. Nah, oke. Di sini kalau kita lihat, kalau misalnya kita menggambarkan dalam jaringan begitu ya, maka ini kan pertama yang saya bilang ini adalah dalam jaringan. Kemudian yang kedua, jaringan tersebut biasanya kita representasikan dalam bentuk grafik ya. Nah, kita representasikan dalam bentuk grafik, sehingga grafiknya tersebut, kalau misalnya saya menggambarkan agen seperti ini, satu 2 3 begitu ya, komunikasinya sendiri. Misalnya begini ya. Ini tentu saja disebut sebagai grafik yang dia itu tidak berarah atau disebut sebagai undirected graph ya. Misalnya kemudian yang lain, misalnya saya yang seperti ini, maka ini disebut sebagai directed graph ya. Nah, konsepnya akan berbeda-beda. Nanti seperti apa pembahasan mengenai grafik yang tersebut nanti kita akan bahas begitu ya. Kalau kita lihat nanti menggunakan beberapa teori grafik begitu ya, dan ada beberapa kondisi. Nah, dalam kuliah kita kali ini kita sebetulnya jumlah slide-nya tidak banyak, tetapi latihan-latihan atau penjelasan yang menggunakan papan tulis akan cukup banyak begitu ya. Nanti Anda harus mencatat sendiri, itu saya sengaja supaya Anda bisa melakukan juga beberapa pemahaman materinya tersebut menjadi cukup baik ya. Jadi saya ulang, kita akan belajar yang pertama kira-kira apa konsep dari agent based modelingnya tersebut, kemudian bagaimana memodelkannya dalam graf. Nanti kita akan memperkenalkan begitu ya dengan beberapa apa itu namanya teori begitu. Nah, kemudian mengenai praktiknya seperti biasa kita akan praktikkan di minggu depan, mulai dari modelingnya sampai ke codingnya juga. Baik coding untuk, ingat ya, dalam agent kita melakukan pendekatan dinamik begitu ya. Nah, dalam pendekatan dinamik tersebut, kalau Anda masih ingat, yang membedakan dengan pendekatan pada saat kita belajar apa tuh namanya modeling dengan statik begitu, Anda tidak hanya mencari solusi iya begitu dicari, tapi yang lebih dari itu yang tidak bisa dilakukan oleh model statik, Anda juga memahami behavior. Nah, artinya bagaimana nanti kita bisa menerjemahkan behaviornya tersebut sepanjang berjalannya simulasi itu yang akan kita pelajari sama-sama. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kita memperkenalkan dulu ke sebuah istilah yang disebut sebagai kooperatif atau coordinated control ya. Jadi kalau di setengah semester pertama Anda sudah banyak membahas mengenai prinsip-prinsip pemodelan begitu ya, terutama secara dinamik, yang mana itu diperlukan begitu ya, karena kalau kita lihat ya, nanti selama ini kita kan baru belajar secara statik begitu ya. Nah, salah satu cabang dalam pemodelan dinamik itu adalah bagaimana kita bisa belajar tentang sebuah pengendalian begitu ya. Kontrol itu tidak lain kalau di dalam OR ini sama dengan
decision variable begitu ya. Nah, bagaimana kita bisa membuat pengendalian itu yang sifatnya terkoordinasi. Nah, sementara setiap elemen yang di sini ini menjadi satu agen, ini satu agen, dan juga satu agen itu memiliki otonomi sendiri-sendiri. Ya. Di sini kalau Anda lihat di sini, setiap ini disebut sebagai vehicle platoon begitu ya. Atau kalau kita tuliskan ini maksudnya ya, bagaimana dia bisa membentuk formasi. Nah, setiap kendaraan tersebut dia memiliki tujuan yang berbeda-beda ya. Katakanlah dia ingin mengarah kemana dan seterusnya begitu ya. Tetapi tetap dia bisa memiliki tujuan yang sama. Contoh kalau kita berada dalam robot ini begitu ya, mungkin dia ingin membentuk satu formasi gitu ya. Kalau misalnya kita sedang menganalisis pesawat tempur ini, mungkin pesawat tempur itu juga ingin membentuk satu formasi tertentu ya. Kemudian kalau kita lihat lagi, misalnya ini ada sebuah stasiun angkasa luar begitu ya. Di luar angkasa sana, mungkin dia juga ingin membentuk satu bentuk tertentu untuk mencapai tujuannya tersebut ya. Sehingga salah satu tema yang banyak dikaji di dalam bidang ini adalah bagaimana kita bisa mengkoordinasikan ya pergerakan dari banyak kendaraan dalam satu cara tertentu untuk mencapai satu tujuan yang sama. Ya. Kalau kita lihat di sini ya, mengapa demikian? Karena Anda bayangkan. Misal saya pernah mencontohkan misalnya ini ada dam begitu ya. Damnya katakanlah areanya sekian ya. Misalnya kita ingin membersihkan, kalau alat pembersih atau kendaraan pembersih yang konvensional itu biasanya kan Anda tahu begitu ya, yang semacam mobil tersebut. Itu kan ukurannya besar, ya. Selain terkendala masalah pergerakan, kalau dengan ukuran besar tersebut bisa jadi dia lebih mahal. Ini disebut sebagai monolithic vehicle, itu contohnya ini, ya. Jadi ada satu kendaraan yang besar begitu, ya, dia dalam hal ini dia apa tuh namanya? Kalau kalau bergerak begitu ya. Kalau bergerak susah, kemudian juga biayanya juga mahal untuk mengoperasikan satu kendaraan besarnya tersebut. Ya. Begitu pula kalau misalnya kita sedang menganalisis sebuah sistem komputasi. Nah, kalau dalam sebuah sistem komputasi, misalnya kita punya satu komputer yang besar begitu ya, satu server yang besar, mungkin dia memang capable. Tapi apa? Tapi juga sama, satu komputer yang besar itu satu dia makan tempat, harus ditempatkan di satu tempat yang dedicated begitu ya. Nah, kemudian membangun jaringannya ke seluruh kampus itu mungkin juga Anda harus narik kabel atau apapun, sehingga itu menjadi tidak memudahkan begitu ya settingnya tersebut. Sehingga apa yang terjadi ya? Apa yang terjadi? Daripada memiliki satu device yang sangat besar tersebut, mungkin sekarang orang berpendapat bagaimana kalau saya memiliki device-nya tersebut kecil-kecil ya, harganya lebih murah, tetapi kemudian bisa saya distribusikan di beberapa tempat. Kalau dalam kasus komputer. Kalau dalam kasus kendaraan ini, berarti dia bisa, kalau dalam damnya tersebut, dia bisa masuk ke celah-celah yang kecil itu dan seterusnya. Ya, tetapi tentu saja dalam hal ini adalah bagaimana kemudian dia bisa tetap berkoordinasi. Ya. Nah, aspek koordinasinya tersebut yang harus kita pastikan betul. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, itu kemudian yang membuat ya beberapa pembahasan dari yang awalnya menjadi centralized seperti yang sudah kita bahas di awal semester menjadi terdistribusi, ya. Nah, jadi kalau Anda lihat ya, kalau kita mengaplikasikan dengan banyak device yang kecil-kecil mungkin lebih murah. Nah, apa kemudian aplikasi dari kondisi-kondisi semacam ini, ya? Kalau kita lihat di sini, misalnya Anda memperkenalkan begitu ya, memperkenalkan kalau misalnya dalam stasiun ruang angkasa tadi, ya. Kemudian di sini misalnya kita berbicara masalah pesawat tempur, kita berbicara masalah surveillance begitu ya, termasuk dalam hal misalnya pembersih tadi, atau misalnya ada yang dia bisa mencari beberapa misalnya objek kecil-kecil ya yang dipakai untuk pemetaan begitu, kalau misalnya dipakai oleh teman-teman kita yang di bidang geodesi, ya.
Bisa juga misalnya dipakai untuk mencari barang berbahaya. Ya, sehingga kalau misalnya kita mengalokasikan yang besar seperti itu ya, itu kan menjadi tidak efisien. Oke? Nah, kalau kita lihat di sini apa saja kemudian kategori dari yang disebut tadi sebagai kooperatif atau coordinated control tersebut, ya. Ada macam-macam dalam hal ini. Yang pertama kita sebut sebagai formation control, ya. Kalau kita berbicara masalah leader follower begitu, ya, berarti di sini ada leader, di sini ada followernya, ya. Contohnya demikian, ya. Misalnya kita berbicara masalah behavior, oh mungkin dia sedang menirukan satu perilaku yang ada di alam gitu ya. Misalnya kalau Anda ingin meniru koloni semut gitu atau apapun, kira-kira bentuknya bagaimana? Ya. Berikutnya juga misalnya Anda ingin menirukan ya sebuah fungsi yang spesifik di dalam alam tersebut atau yang lain. Ya. Nah, sehingga apa kemudian beberapa aplikasinya tersebut? Kalau kita lihat misalnya dalam hal ini kalau kita berbicara pasti robot begitu ya. Tadi yang saya sampaikan misalnya robot yang dipakai untuk bersih-bersih. Ya. Nah, kemudian dalam hal ini kalau misalnya kita di pelabuhan begitu ya. Kalau kita di pelabuhan, misalnya saya coba gambarkan begitu ya. Saya coba gambarkan menggunakan Oke, tunggu dulu. Sekarang kita Oke, ya. Misalnya dalam pelabuhan begitu ya. Apa aplikasinya? Sekarang bayangkan pelabuhan itu biasanya seperti ini. Ya. Ini kalau di pelabuhan di luar negeri begitu ya, sudah lazim sekali, cuma kalau di Indonesia belum banyak dibahas begitu ya. Ini justru yang menjadi kesempatan buat kita semua, termasuk buat Anda untuk mengaplikasikannya. Ini ada kapal-kapal yang datang begitu ya. Kemudian yang di sini, kemudian yang ini disebut sebagai vessel. Ya. Sorry. Ya, kemudian kalau kita lihat di sini dia akan dijadwalkan begitu ke dalam satu bagian atau beberapa begitu yang disebut sebagai QC atau quay crane ya. Nah, di sini kemudian dia akan ditaruh di sini yang disebut sebagai container yard. Nah, sementara yang di sini kalau yang awalnya di sini yang mengalokasikan ya, yang mengalokasikan dari QC ke container yard, kemudian dari container yard di sini ada gate begitu. Itu disebut sebagai internal trucks yang ada di sini ini. Ya, atau truk yang dia itu hanya berupa chassisnya saja, tetapi dia dialokasikan untuk hilir mudik seperti itu, ya. Nah, tapi sekarang dengan kita adanya teknologi dan lain sebagainya ini diganti dengan bentuknya sebetulnya mirip-mirip ya, tapi diganti menjadi AGV atau Automated Guided Vehicle, ya. Nah, namanya saja guided begitu. Artinya kan dia harus mengikuti sebuah kaidah atau sebuah pedoman ya atau apapun. Nah, bagaimana kemudian dia bisa bergerak ya? Dia bisa bergerak sesuai dengan tujuannya, tetapi dia masing-masing kan memiliki tujuan tertentu begitu. Artinya bagaimana? Artinya misalnya saya punya di sini adalah AGV 1 ya. AGV 1 tolong bawa kontainer dengan nomor sekian 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 dari quay crane yang pertama ke kontainer blok yang ada di pojok kiri atas yang tumpukannya di paling atas, karena kalau di setiap pojok itu di setiap itu ya, di setiap slot itu disebutnya sebagai setiap slot itu ada tumpukannya dalam hal ini ya. Nah, dia mengurah ke situ, tapi tentu saja ada yang disebut sebagai common goal. Yaitu apa dalam hal ini? Yaitu dalam hal ini common goal-nya adalah bagaimana tidak terjadi tabrakan. Kan dia bebas. AGV 1 punya tugas sendiri. AGV 2 juga memiliki tugas sendiri. Dan seterusnya. Nah, bagaimana kemudian dia bisa untuk tidak saling bertabrakan. Nah, itu menjadi satu pertanyaan yang harus dijawab. Ya. Kemudian yang berikutnya dalam hal ini, ya.
Yang berikutnya adalah kalau kita lihat lagi misalnya dalam sistem distribusi itu ya. Setiap gudang begitu atau setiap sumber pasokan memiliki tujuan tertentu dalam mengirimkannya tersebut. Ya, boleh dikirim kemana saja, tapi tetap ada tujuan bersama supaya dia tidak saling kekurangan begitu kalau kita lihat secara makronya. Ya. Begitu pula kalau kita berbicara dalam automated highway. Artinya apa? Misalnya terjadi, ini sudah ada di beberapa negara yang saya tahu, misalnya di Korea begitu ya. Misalnya terjadi kecelakaan begitu. Bagaimana kemudian Anda bisa mengalokasikan rutenya? Mana yang perlu dibuka rutenya tersebut, mana yang perlu ditutup, dan seterusnya. Tetapi keputusan-keputusan tersebut sudah dilakukan secara otomatis, ya. Apalagi kalau kita lihat sekarang, bagaimana dalam proses surveillance tadi, selain kita berbicara masalah masalah tadi kalau saya sampaikan adalah survei atau apapun begitu ya, kita juga bisa berbicara masalah keamanan, ya. Bagaimana proses pencarian lagi? Bagaimana kemudian kalau misalnya ada kebakaran hutan, daripada orang begitu ya yang harus melakukan pengecekan tersebut, bisa tidak kalau misalnya di sini sekarang robot begitu yang melakukan pengecekannya tersebut, ya, dan lain-lain gitu. Misalnya kita berbicara masalah dalam hal ini adalah kalau misalnya ada orang hilang di hutan dan seterusnya, ya, itu kalau kita lihat adalah beberapa contoh begitu ya yang bisa dipakai di dalam, kalau kita lihat aplikasi dari distributed coordination ini, ya. Oke. Yang berikutnya sekarang, ya, apa kemudian tantangan yang muncul dengan kontrol yang sifatnya terdistribusi ini, ya. Nah, yang pertama adalah kompleksitasnya. Apa yang dimaksud di sini sebagai system of systems, ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ya. Tadi saya sampaikan bahwa kalau dalam kasus AGV, setiap AGV, misalnya ini adalah AGV yang pertama, dia memiliki spesifik task, ya. Berikutnya yang di sini, ini adalah AGV yang kedua, dia juga memiliki spesifik task yang lain. Spesifik task yang pertama, spesifik task yang kedua, dan seterusnya sampai dengan AGV yang ke N, dia tentu saja memiliki spesifik task yang ke N. Oke? Nah, setiap AGV memiliki sistem sendiri, ya, memiliki sistem sendiri, tetapi dia memiliki common goal, yang itulah yang disebut sebagai global system. Nah, itulah yang disebut sebagai sistem dalam sistem. Nah, tentu saja menjadi lebih kompleks caranya. Sehingga kalau nanti kita akan melakukan optimisasi, mestinya secara logika solusinya juga akan lebih sulit dicari dibandingkan kalau Anda memakai metode yang konvensional, ya. Belum lagi kalau kita berbicara masalah konektivitasnya, komunikasinya tersebut. Apakah komunikasinya tersebut bisa dilakukan secara manual, ya? Apakah kemudian kita bisa menggunakan jaringan informasi yang ada, ya? Kepada siapa kita harus mengirimkan pesannya tersebut, tentu juga harus menjadi satu hal yang dipikirkan tersebut. Nah, ini kemudian kalau kita lihat, ya. Apa yang disebut sebagai arbitration ini tidak lain adalah proses penanganan masalah. Pada saat terjadi tadi AGV, misalnya satu menjalankan tugasnya, gitu ya. Ini AGV 1. Kemudian kepentok begitu. Di sini ada AGV 2. Terjadi kolisi kan? Atau terjadi bentrokan dalam hal ini. Bagaimana kemudian cara kita menyelesaikannya? Mana kemudian yang harus mendapatkan prioritas, ya? Kemudian dalam hal ini, mana yang harus dilihat, apakah tujuan dari tiap AGV-nya tersebut atau tujuan besarnya dalam hal ini, ya. Nah, itu kira-kira beberapa permasalahan yang timbul dari
distributed optimization ini. Nah, ini kenapa kemudian terjadi keterbatasan begitu ya di dalam sumber daya komputasinya itu. Nah, karena ada permasalahan sistem di dalam sistem itu, ya, sehingga tentu saja menjadi lebih kompleks, katakanlah ya, mencari solusinya menjadi lebih lama. Itu kemudian yang harus kita pikirkan secara bersama-sama, ya. Itu kira-kira beberapa permasalahan kalau kita lihat di dalam distributed control itu, ya. Nah, ini kalau kita lihat sekarang, ya, ada beberapa skema yang bisa dipakai di dalam cooperative control tersebut, ya. Yang pertama ini saya review sedikit ya dari yang sudah kita pelajari sebetulnya di awal semester. Cuma saya ulang kembali supaya Anda bisa mulai start di titik yang sama, gitu ya. Nah, kalau kita berbicara masalah skema atau sistem yang tersentralisasi, begitu ya. Apa yang diperlukan? Yang diperlukan di sini yang disebut sebagai global team knowledge, ya, atau tidak lain dalam hal ini adalah informasinya tersebut harus bisa diakses oleh seluruh pihak tanpa kecuali, ya. Itu merupakan prasyaratnya, ya, kalau kita berbicara masalah centralized scheme, ya. Nah, masalahnya apa? Kalau kita lihat di sini, jadi kemudian Anda melaksanakan itu secara tersentralisasi, begitu ya. Ini gampangnya dulu, kalau sebelum ada otonomi daerah, ya semua itu adalah pekerjaannya pemerintah pusat, ya. Kemudian dalam hal ini, karena pemerintah pusat tersebut yang melakukan segala macam keputusannya, tentu saja dia harus memiliki jaringan komunikasi yang baik kepada daerah-daerah tersebut, ya. Makanya disebutnya dalam hal ini Anda harus memiliki fully connected network, ya. Bagaimana masalah fully connected network dalam grafiknya tersebut nanti akan kita pelajari, ya. Nah, permasalahannya kalau kita lihat di sini, kalau kita melihat secara geografis saja, Anda bayangkan Indonesia, begitu ya, atau Amerika saja. Amerika padahal kan tidak memiliki bukan sebuah negara kepulauan, ya. Dia negara yang mayoritas itu adalah inland, begitu. Tetapi dia saja memiliki keterbatasan yang luar biasa kalau misalnya diaplikasikan keputusan yang tersentralisasi, sehingga wajar begitu ya, bisa dimengerti kalau dia akhirnya memakai sistem negara bagian karena ada masalah apa? Ada masalah environmental, itu maksudnya geografi, ya. Ada permasalahan-permasalahan geographical tersebut, ya. Sehingga karena centralized system tersebut tidak mudah, di sini kita menggunakan sebuah sistem yang lain, ya, yang disebut sebagai pendekatan yang sifatnya tersebut terdistribusi. Di mana apa? Di mana interaksinya tersebut, ya. Di mana interaksinya tersebut hanya terjadi dari satu agen tepat ke tetangganya yang lain. Jadi kalau ini agen I, ini agen J, informasinya tepat seperti ini, ya. Yang lain pun juga akan mengikuti, dan seterusnya, dan hal seperti itu. Nah, kalau kita lihat seperti ini, apa kemudian kalau kita lihat ini kan tadi tantangannya, begitu ya. Tantangannya bisa dia secara geografis cukup menyulitkan, begitu ya. Kemudian juga biayanya mahal, membutuhkan koordinasi yang kuat dari pusat. Nah, kalau kita menggunakan pendekatan yang sifatnya terdistribusi ini, di sini Anda bisa melihat di situ ada permasalahan komunikasinya tentu saja ya. Kalau yang awal kan sangat masif. Di sini ada pusat, begitu, Anda harus berkomunikasi ke seluruh yang ada di bawahnya itu. Nah, kalau ini kan tepat begitu hanya melalui tetangganya tersebut, ya. Sehingga dalam hal ini mungkin lebih bisa ditangani begitu dibandingkan kalau kita menggunakan yang tersentralisasi, ya. Apa yang dimaksud sebagai improve scalability? Berarti dalam hal ini, ya, dalam hal ini adalah Anda kalau sistemnya ingin dikembangkan, di-upgrade begitu, itu lebih mungkin. Mengapa? Karena kita kan bekerjanya kan hanya dari satu agen ke agen yang satunya lagi. Nah, tentu saja pada saat kita bisa meningkatkan skalabilitasnya tersebut, fleksibilitasnya juga akan meningkat, ya. Kehandalan begitu. Ini tentu saja karena kalau kita lihat
pada saat kita bekerjanya hanya dari satu agen ke agen yang lainnya, kalau ada kerusakan Anda kan tidak harus membetulkan semuanya. Tapi Anda lihat kira-kira seperti apa. Ya. Sehingga dalam proses pemodelannya pun akan menjadi lebih robust. Oke? Nah, ini adalah beberapa algoritma yang bisa dipakai di dalam memodelkan konsensus yang ada di dalam pendekatan agen ini, ya. Idenya seperti apa? Kalau kita lihat di sini, misal kita di sini Anda terlihat ya, memiliki 1 2 3 4 5 kendaraan ya. Jadi yang lambang yang menggunakan segitiga ini adalah kendaraan ya. Nah, kendaraan-kendaraan tersebut tujuan dia seperti yang saya sampaikan tadi, kalau kita berada begitu dalam kasus AGV yang ada di dalam pelabuhan begitu ya. Nah, maka setiap kendaraannya tersebut dia memiliki tugas individu yang sendiri-sendiri. Nah, tapi dia memiliki common goal ya. Dan bagaimana dia bisa melakukan itu? Kalau misalnya Anda melakukan pendekatan tersentralisasi, ada satu orang begitu ya, mungkin supaya tidak rancu, saya sebut sebagai agen tapi sebagai pihak begitu ya. Pihaknya yang menentukan kamu mengarah kemana, kamu mengarah kemana dan seterusnya. Tentu saja kalau Anda berpikir ya, aspek komputasi dari pihak yang ada di sini itu akan sangat luar biasa beratnya ya. Karena tentu saja dia harus merencanakan semuanya. Nah, sekarang bagaimana kalau komputasi, bagaimana kalau optimisasinya tersebut dilakukan hanya di setiap titiknya saja? Di mana begitu ya? Dia mengupdate-nya tersebut hanya dari tetangganya yang paling dekat. Katakanlah 1 atau 2 gitu. Jadi katakanlah bagaimana gampangnya begitu ya. Kalau misalnya 1 sedang mengarah ke bawah, ya. 1 sedang mengarah ke atas. Oh, berarti supaya tidak bertabrakan, kalau saya mempertimbangkan 2 entitas ini saja, ya berarti saya jangan mengarah ke atas. Ini keputusan dia. Supaya saya tidak bertabrakan, berarti saya dalam hal ini jangan mengarah ke bawah. Seperti itu kan? Kalau kita melihat bahwa di sini adalah agen 2, ini adalah agen 1. Nah, nanti belakangan Anda akan tahu bahwa proses updatingnya tersebut mungkin kalau ini kita berbicara hanya arahnya atas, bawah, kiri, kanan, nanti kita bisa melihat, oh ternyata saya bergeraknya tersebut maksimal dengan sudut yang kita sebut sudutnya tersebut adalah theta. Nah, tetanya nanti yang akan kita optimisasi. Itu kita berbicara, Anda sudah melakukan proses local optimization-nya tersebut, ya, supaya common goal-nya tersebut tidak dilanggar, ya. Sehingga apa kalau kita lihat di situ, berdasarkan informasi yang sifatnya lokal tersebut, ya, dan tentu saja ini time varying ya. Kalau time varying tentu saja kalau kita berbicara dari sisi pemodelan sudah pasti ini sifatnya adalah dinamik, ya. Jadi setiap waktu informasinya tersebut akan berubah secara terus-menerus, ya. Nah, bagaimana supaya dia bisa converse begitu ke sebuah nilai yang tunggal? Ya, tidak harus converse pun tidak apa-apa, yang penting juga dalam hal ini kita katakanlah sudah menghindari kolisinya tersebut atau tabrakannya itu tadi. Nah, dalam hal ini kalau kita lihat ya, kalau kita lihat di sini ada beberapa hal begitu ya, ekstensinya tersebut. Misalnya begitu ya tadi, bagaimana kita bisa menghindari kolisi, ya. Bagaimana kita bisa melihat begitu ya, bagaimana kita bisa melihat kira-kira nanti perilaku begitu ya, perilaku dari setiap anggota grupnya itu seperti apa, ya. Sehingga dalam hal ini, ya, kalau tadi awalnya kita harus melakukan sentralisasi semua, artinya coba ini kalau misalnya Anda belum mengerti ya, mengapa komputasi untuk sentralisasi itu besar, ya. Sekarang begitu ya, kalau Anda hanya mempertimbangkan ini ada 5 variabel, tentu saja dia akan punya, kalau kita sebut misalnya yang harus dikontrol ya, dari U1, U2, U3, U4, U5. Artinya apa? Ini kan menjadi skala permasalahannya. Ya. Padahal setiap kontrol variabel tersebut memiliki variasi. Kalau ini ada 3 variasi saja, Anda bisa menghitung ada berapa. Sementara kalau saya mempertimbangkan agen yang di sini, maksimal kan saya hanya dengan tetangganya tadi. Sini hanya U, saya sebut sebagai UI.
sementara ini adalah agen yang lain, saya sebut sebagai UI aksen. Nah, maka dalam hal ini bisa menjadi lebih ringan beban perhitungannya tersebut. Ya. Nah, oke. Yang berikutnya, kalau kita lihat sekarang, ya, ini jadi apa kira-kira yang beberapa kata kunci dari sistem multi agent ini, ya. Kalau kita lihat yang sekarang, jadi berarti kalau yang awalnya informasinya tersebut hanya dikuasai begitu ya oleh entitas yang ada di pusat tersebut, sekarang informasinya tersebut menjadi harus Anda bagi, ya. Tujuannya adalah untuk mencapai tujuan bersama, tentu saja. Dalam hal ini juga sebisa mungkin tentu saja kita menggunakan algoritma yang sama, ya. Kemudian juga selalu melakukan proses updating posisi, apa yang disebut sebagai world map. Artinya ya sistem yang kita pertimbangkan tersebut, ya, sistem yang kita pertimbangkan tersebut dia harus mengikuti ruang begitu ya yang ada di objek kajian kita tersebut, ya. Bagaimana kemudian kalau kita lihat di sini masalah koordinasinya, ya. Berarti kita bisa berbicara formation tersebut dari sisi bentuknya, ya. Kemudian Anda bisa juga berbicara formationnya tersebut dari sisi kecepatannya. Kita bisa juga berbicara dari sisi posisinya, ketinggian kalau kita berbicara pesawat tempur, ya. Itu kan tidak hanya kecepatan, tapi kan kita juga supaya ketinggian dari daratnya itu sama begitu misalnya. Nah, bagaimana kemudian kita melihat kira-kira seperti apa aspek inkonsistensi dan juga data koordinasinya tersebut, ya. Bagaimana kemudian kalau kita melihat connectivity-nya? Apa yang dimaksud? Sekarang begitu ya. Misalnya kalau kita melihat pada K1. Misalnya dalam hal ini agen 1 begitu ya. Itu baru dia berkoordinasi dengan kalau kita lihat agen yang 2, ya, terkoneksi kan? Tapi yang berikutnya, setelah dia bergerak, bisa jadi tetangganya bukan 2 lagi, sudah pindah, sudah berganti, sehingga tentu Anda harus mempertimbangkan begitu ya. Anda harus mempertimbangkan jaringan yang baru itu bentuknya seperti apa, ya. Local situationnya sudah berubah, ya. Berikutnya, bagaimana kemudian Anda mengatasi kalau secara teknis begitu ya? Kan kita berbicara masalah pertukaran informasi. Apakah pertukaran informasinya tersebut masih bisa ditangani oleh sensor yang ada sekarang, gitu ya? Jangan-jangan sensornya sudah tidak bisa nyambung begitu dengan apa? Dengan apa yang ada sekarang itu, ya? Bagaimana kemudian Anda bisa melihat kira-kira konsensusnya seperti apa dan juga koordinasinya tadi, ya? Nah, kalau kita lihat ini seperti yang mungkin saya sampaikan di kuliah yang lain begitu ya, bahwa dalam bidang ilmu pengetahuan tersebut sangat banyak kita mengambil contoh-contoh dari alam, ya. Dalam hal ini di dalam distributed multi agent optimization and control itu tidak terkecuali, ya. Dari banyak hal, misalnya sistem biologi begitu, Anda lihat burung begitu ya, sudah sejak lama begitu, sejak yang diketahui oleh manusia dalam membentuk formasi itu sudah baik begitu ya. Misalnya mereka ingin melakukan proses migrasi, kan Anda lihat dia membentuk sebuah formasi tertentu, ya. Begitu pula kalau dalam aspek fisika dan juga komputer science seperti yang saya sampaikan tadi. Bagaimana terjadi pergeseran dari awalnya terjadi satu server tunggal yang besar begitu ya, kemudian Anda sekarang pecah-pecah. Ekonomi misalnya, dalam bidang ekonomi setiap entitas begitu ya, kalau misalnya dalam sistem perdagangan ya dia bertindak sendiri-sendiri. Dia tidak bisa kita atur sepenuhnya karena dia memiliki keputusan yang tidak bisa sepenuhnya kita kendalikan, ya. Bagaimana kalau Anda ingin mengatur, ya, Anda ingin mengatur jumlah angkutan begitu yang ada di dalam sebuah sistem distribusi. Load balancing ini kita bisa juga berbicara kalau kita berada dalam sistem energi, ya. Begitu pula jaringan-jaringan lain yang juga kompleks, ya.
Nah, kemudian kalau kita lihat secara teoretis begitu ya. Kalau kita lihat secara teoretis, apa saja yang akan di-cover di dalam kuliah ini begitu. Di antaranya bagaimana nanti kita bisa melihat ya kira-kira dasar-dasar pemodelannya secara teori grafik itu seperti apa. Ya. Kemudian bagaimana kemudian Anda bisa mengatasi apakah ada sistem yang linier atau yang tidak linier gitu misalnya. Ya, berikutnya juga misalnya kita ada beberapa jaringan begitu ya. Ada beberapa jaringan yang sifatnya tersebut ternyata acak. Ya, ada juga misalnya dalam hal ini beberapa delay begitu di dalam bidang komunikasinya dan juga komunikasi yang juga tidak asinkronus begitu. Asinkronus itu apa maksudnya? Misalnya begitu ya. Ini merupakan satu topik yang menarik begitu ya. Kalau kita memiliki sistem antrian, ini server 1, ini server 2. Ya. Ini server 1 dulu, pelanggan 1 datang, ya. Kemudian di sini bisa langsung dilayani kan? Kemudian di sini pelanggan 1 selesai. Ya. Kemudian yang di sini di server 2, pelanggan 2 baru datang di sini. Datang. Kemudian dia langsung dilayani dan seterusnya karena belum ada yang ngantri. Tapi kan pada saat pelanggan 1 selesai di server 1, belum tentu pelanggan 2 tersebut sudah selesai. Nah, ini merupakan satu hal yang menarik yang aplikasinya banyak sekali di bidang kita di teknik industri, khususnya yang terkait dengan operation. Bagaimana kemudian kalau operasi-operasi tersebut sifatnya adalah tidak sinkron antara satu server dengan server yang lain. Ya. Nah, kemudian kalau kita lihat beberapa aplikasinya yang lain, bagaimana misalnya Anda membentuk sebuah formasi. Ya. Bagaimana kalau Anda ingin mengarah ke sebuah bentuk tertentu dan lain sebagainya. Ya, jadi kira-kira demikian. Meskipun dalam bidang teknik industri ini belum banyak diaplikasikan karena seperti yang saya sampaikan, kalau perkembangan kita kan masih dalam kerangka sistem produksi yang cukup tradisional begitu ya. Tapi produksi yang terotomasi kan belum banyak diaplikasikan. Kalau diteliti sebetulnya sudah cukup banyak, tapi aplikasinya sendiri di industri belum terlalu masif kalau di Indonesia. Sehingga hal-hal ini kan banyak mengarah ke otomasi dari sistem operasinya tersebut juga belum terlalu banyak dibahas. Itu kemudian yang menjadi peluang besar kalau menurut saya dalam mungkin 10-15 tahun lagi begitu ya. Terutama juga kalau kita berbicara masalah bidang operasi khususnya di energi begitu ya, karena energi basisnya berasal dari sistem teknik elektro begitu, sehingga peluang atau aspek otomasinya tersebut mestinya lebih banyak digali daripada di bidang kita saat ini. Oke? Oke, sekarang kita masuk bagaimana cara memodelkan begitu ya. Kalau bahasanya di sini disebut sebagai vehicle interaction begitu ya, tapi sebetulnya ini sama begitu ya dengan interaksi antar agen tersebut. Nah, biasanya dalam memodelkan ya koneksi, hubungan atau interaksi antara dua objek begitu ya di dalam sistem multi agent. Jadi kan kalau kita ingin memodelkan sebuah sistem multi agent, pasti kita harus memodelkan elemen-elemennya. Nah, kalau misalnya kita mengambil satu bagian yang terkecil dulu, gitu. Kalau misalnya saya tuliskan di sini, ya, misalnya kita ingin mengambil satu bagian yang terkecil, di sini biasanya kita memodelkannya tersebut menggunakan grafik, ya. Dimana grafiknya di sini elemennya adalah kalau kita punya himpunan atau matriks G tersebut atau set ya, ini terdiri dari set dari vertices atau nodes dan set dari E atau edges atau busur ya. Di sini kalau kita biasanya tulis V-nya tersebut akan berasal dari vertices yang ke 1 dan seterusnya sampai dengan vertex yang ke N. Sementara kalau kita tuliskan di sini, kalau kita lihat sementara edge-nya tersebut biasanya himpunannya tidak dilambangkan dengan
1 sampai berapa gitu, bukan, tapi di sini dia merupakan ruang begitu ya antara vertex dengan vertexnya tersebut ya. Jadi karena kalau kita melihat gitu ya, misalnya kita ada dua titik begitu, dua node, maka biasanya yang disebut sebagai vertexnya ya merupakan ruang yang ada di antara kedua titiknya tersebut ya. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi di sini ya. Kalau kita lihat lagi di sini. Nah, secara definisi bagaimana kemudian kalau di dalam grafik begitu ya. Di sini kalau kita lihat kalau misalnya dua apa tuh namanya? Dua atau satu busur begitu ya, berawal dan berakhir yang sama di dalam satu node, satu edge yang sama, maka itu disebut sebagai self loop ya. Misalnya contoh seperti ini, misalnya ada busur I, maka ini kita sebut sebagai katakanlah I, maka ini kondisi yang disebut sebagai self loopnya tersebut. Nah, maka artinya kalau dalam kasus yang demikian berarti agennya tersebut berkomunikasi dengan dirinya sendiri ya. Nah, kalau kita lihat yang kemudian ada beberapa definisi lagi yang disebut sebagai simple graph ya, atau grafik yang sederhana. Di sini kalau kita lihat itu adalah grafik yang dia tidak memiliki self loop ya, tidak memiliki grafik, tidak memiliki kondisi seperti yang di atas tadi ya. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini tidak ada begitu ya, misalnya kalau kita punya ini dua buah edge begitu ya, dua buah vertis gitu ya, I dan J. Nah, di sini hanya ada satu yang menghubungkan, tidak bisa lebih dari sini. Apakah lebih boleh? Ya boleh-boleh saja. Misalnya katakanlah jalannya berbeda begitu ya kalau kita berbicara masalah jaringan transportasi. Tapi kalau definisi dari grafik yang sederhana itu tidak ada kondisi yang demikian. Nah, kemudian mungkin Anda tahu juga bahwa dalam OR begitu ya ada beberapa definisi. Yang pertama itu disebut sebagai, kalau kita lihat ada grafik yang sifatnya directed begitu ya. Bagaimana kalau grafik sifatnya itu directed ya. Di sini kalau kita lihat misalnya di sini ya. Kalau directed tersebut contoh misalnya seperti ini ya. Ini ada I, ada J begitu. Nah, ini kan kalau secara visual kan sudah sangat gamblang begitu ya. Nah, sedangkan kalau kita lihat di sini, kalau kita lihat lagi, ini tuh bisa dituliskan begitu ya sebagai, misalnya Anda nuliskan ini kalau misalnya dalam directed graph ya, ada V0, kemudian ini V1 ya, dia berupa urutan begitu, V1, V2, kemudian V2, V3 dan seterusnya. Di sini kalau kita lihat dalam kasus yang ini berarti V0 sama dengan I ya. Kemudian di sini V yang berikutnya kalau kita sebut sebagai K, di mana K sama dengan 1, maka V K sama dengan 1 tersebut sama dengan J ya. Nah, itu berarti kalau dalam di sini kita punya yang directed graph ya. Di sini kita ada urutannya tersebut. Nah, sebaliknya kalau kita berbicara di sini ya, kalau kita berbicara yang sifatnya tersebut adalah yang undirected graph ya. Kalau kita berbicara undirected graph, di sini tidak ada urutannya tersebut ya. Kalau contohnya misalnya saya punya I, ini saya punya J begitu ya, kan dihubungkan seperti ini saja. Ya, berarti dalam kasus yang demikian, yang penting vertex I dan J-nya tersebut elemen dari edge-nya tersebut. Ya. Nah, itu adalah beberapa definisi dasar dari kalau kita lihat yang disebut sebagai apa itu namanya? Directed atau undirected graph. Nah, kemudian ada beberapa definisi yang lain begitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada kondisi yang lain juga, misalnya begitu ya. Apakah undirected graph tersebut terkoneksi atau tidak? Ya. Nah, Anda sudah belajar di OR, ini saya ulang lagi. Undirected graph tersebut ya, dia terkoneksi jika ada jalan ya, atau path
begitu atau path di antara sembarang vertexnya tersebut. Artinya kalau misalnya Anda mengambil di sini, misalnya ada beberapa bagian begitu ya. Misalnya Anda ingin mengambil satu, ini yang pertama saya beri centang, kemudian saya beri centang 2, selama ada jalannya, maka dia disebut sebagai undirected graph yang connected. Ya, itu adalah definisinya. Ya. Sementara ini kita mengambil dua titik begitu ya, di mana dua titiknya tersebut tidak boleh berasal dari titik yang sama, ya. Nah, kemudian kalau kita lihat itu disebut sebagai directed graph yang sifatnya connected. Nah, kondisi yang sama kalau dia terhubung, itu undirected graph ya, undirected graph yang dia itu terhubung. Nah, sementara kalau yang directed graph, kalau dia terhubung itu disebut sebagai strongly ya connected. Ya, kalau yang undirected dia itu adalah terhubung selama ada path-nya tadi, selama ada jalurnya yang menghubungkan. Sementara kalau yang directed graph ya, dia itu terhubung kalau tadi dia di sana ada ada yang menghubungkan, dan di situ disebut sebagai strongly connected ya. Nah, kemudian ada beberapa definisi yang lain yang saya menyarankan di sana Anda bisa mempelajari dari buku OR begitu ya, misalnya apa yang disebut sebagai spanning tree begitu ya. Kemudian yang di sana apa juga yang disebut sebagai maksimum spanning tree dan seterusnya. Oke. Nah, kalau kita lihat lagi, kemudian ada beberapa penjelasan yang lain begitu ya. Di sini kalau kita lihat lagi, contoh kalau kita berbicara grafik yang directed tadi, misalnya tadi hubungannya VI sama dengan V1 V0 sama dengan I, VK sama dengan 1 sama dengan J, maka ini disebut sebagai parent ya, edge-nya. Sementara ini disebut sebagai child edge-nya tersebut ya. Itu adalah beberapa terminologi yang lain ya. Nah, apa maknanya? Tadi saya sampaikan kalau misalnya ya, di sini kalau misalnya kita punya hubungannya seperti ini ya, kita punya hubungan seperti ini, berarti seperti yang saya bilang tadi, dalam hal ini ya, dalam hal ini agen J-nya tersebut ya, ini adalah agen J, dia dapat memperoleh informasi dari agen I. Nah, tapi hanya itu informasi yang kita tahu. Kalau tidak ada panah yang ke arah sebaliknya, kita tidak boleh menyimpulkan bahwa agen I akan menerima informasi dari agen J. Kalau ada informasi demikian, berarti ada gambarnya. Kalau tidak, tadi saya tekankan, informasinya adalah agen J hanya bisa menerima informasi dari agen I ya. Nah, kalau kita lihat begitu ya, di sini misalnya kalau di sini ada kondisi yang demikian juga, maka apa yang disebut sebagai agen tetangga begitu ya. Nah, ini dalam hal ini maka J adalah tetangganya dari I gitu ya. Di sini kemudian kalau kita lihat, maka kemudian I adalah tetangga dari J-nya tadi. Oke. Kemudian kalau Anda definisikan lagi, maka itu adalah definisi dari tetangganya tersebut ya. Kemudian kalau kita lihat sekarang kita mengasumsikan bahwa kalau misalnya ada beberapa anggota begitu ya di dalam satu sistem multi agen begitu, maka di situ diasumsikan bahwa setiap anggota memiliki peran yang sama. Nah, padahal dalam kasusnya tidak harus demikian. Bisa jadi begitu ya, setiap anggota tersebut kontribusinya beda-beda. Nah, maka dalam edge-nya tersebut ada yang disebut sebagai bobot ya, atau wake ya. Bobotnya tersebut merepresentasikan ya kepentingan dari informasinya tersebut ya. Informasinya tersebut kalau kita lihat ya. Jadi kira-kira kepentingannya bakal seperti apa kalau ada di situ. Oke. Sekarang kita kembali ke sini ya. Kalau kita baca sekarang,
tadi sama per definisi ya, kita sudah mendefinisikan di sana kita punya ada grafnya, ada vertex dan juga edge-nya tersebut begitu ya. Kemudian di sini ada node-nya, kemudian ini ada di sini kalau kita lihat misalnya kondisi yang demikian begitu ya, maka I itu adalah tetangganya ya. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi, ini disebut sebagai directed spanning tree. Jadi kalau kita lihat apa disebut sebagai spanning, apa disebut sebagai pohon begitu ya. Yang disebut sebagai pohon adalah kalau setiap titik itu bisa terhubung begitu ya. Misal kalau dalam misalnya ini Anda anggap tidak berarah begitu ya. Berarti kan kalau saya ingin mencapai 2 dari 4 kan bisa lewat 1 gitu. Saya ingin mencapai 3 dari 4 bisa lewat 1 dan 2 dan seterusnya. Nah, itulah yang disebut sebagai tree ya. Dalam tree-nya tersebut berarti dia ada kondisi gitu ya, dimana setiap hubungan dari edge-nya tersebut atau setiap hubungan dari vertex-nya tersebut bisa terlaksana. Oke. Nah, kemudian di sini ini juga ada kondisi yang demikian. Kalau Anda lihat ini juga terkoneksi begitu ya, karena tadi saya sampaikan definisi dari koneksinya itu tadi ya. Definisi dari koneksinya tersebut berarti dalam hal ini adalah dia bisa dicapai dari manapun menggunakan jalur yang ada di dalam jaringannya tersebut ya. Nah, kemudian yang ketiga ini, jadi sebelum kita masuk ke situ tadi saya sampaikan kalau dia itu sifatnya directed begitu atau berarah, maka ada semacam ordernya begitu ya. Maka I1, I2 ini menunjukkan begitu ya, maka ini mulainya, berhentinya di 3 dan seterusnya. Jadi dia mengindikasikan begitu ya, kalau Anda bilang bahwa pasangannya adalah 2 dan 3, berarti ya dia awalnya berasal dari 2 kemudian berhenti di 3 dan seterusnya gitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi ya, kalau kita lihat lagi di sini ya. Kemudian kalau kita lihat ya. Nah, kemudian ini apa lagi definisinya? Kemudian ini ada directed graph begitu ya, yang strongly connected. Jadi kalau dia terhubung tapi dia ada arahnya, maka itu disebut sebagai strongly connected ya, bukan hanya connected tapi strongly connected. Contohnya apa? Misalnya Anda ingin mencapai 1 dari 4 ini kan bisa, maka lewat 5 lewat 1 gitu ya. Anda ingin mencapai 2 dari 4 maka lewat sini dulu. Anda ingin mencapai 4 dari 2. Nah, maka di sini dia bisa langsung begitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini, kemudian ini ada sebuah grafik juga yang dia punya spanning tree, tapi dia tidak strongly connected. Nah, kenapa? Karena kan contoh di sini Anda kan tidak bisa mencapai 4 dari 2 gitu ya. Begitu pula di sini Anda tidak bisa mencapai 2 dari 3. Sementara kalau yang di sebelah kirinya, di situ Anda bisa mencapai 4 bisa dicapai dari 2, sementara 2 juga bisa dicapai dari 3 ya. Nah, ini ada beberapa kondisi yang lain begitu. Kalau kita lihat lagi di sini begitu ya, ini ada grup yang berbeda ya antara ini. Kalau Anda lihat ini adalah grup yang pertama begitu, ini adalah grup yang kedua, masing-masing representasinya berbeda-beda. Oke, sekarang coba kita gambarkan kasus di mana kita memiliki 6 buah agen ya. Kita gambarkan yang baru. Sekarang misalnya ini ada agen 1, katakanlah ya, coba kita tuliskan 1. Ini yang kedua, ini yang ketiga ada di sini, ini yang keempat, kemudian 5 dan juga 6 ya. Kalau Anda lihat ini informasinya dari 1, 2 itu bisa timbal balik begitu. Kemudian 1 ke 4, kemudian 4 ke 5, 2, 5, kemudian 5, 6 dan juga 2, 3 ya.
Nah, kalau kita lihat di sini kalau kita lihat ini directed graph begitu ya, tapi jelas tidak strongly connected. Itu sudah terlihat jelas. Contohnya apa di sini ya? Kalau Anda ingin lewat begitu dari 3 ke 6 kan tidak ada sambungannya. Begitu pula kalau Anda ingin lewat dari 6 ke 3 itu juga tidak bisa terhubung ya. Jadi ini jelas adalah sebuah grafik di mana dia bukan merupakan grafik atau apa sistem multi agent begitu ya, yang apa, bukan yang strongly connected. Nah, oke, sebelum saya membahas ini, mungkin Anda bertanya begitu ya, kalau ini multi agent begitu, kenapa kan tadi saya bilang kalau multi agent setiap node itu kan representasinya kan adalah sistem begitu, yang dia independen begitu ya, dia itu otonom. Tapi kenapa seolah-olah harus terhubung? Kan sama. Tadi ada common goal-nya. Dan tentu saja kalau kita berbicara sekarang hubungannya ini, networknya ini itu tidak statis gitu ya, dari waktu ke waktu. Tapi alih-alih statis begitu, dia akan dinamis, akan selalu ada proses updatingnya dan segala macam ya. Nah, kemudian kalau kita lihat sekarang ya, jadi kalau kita lihat ini, jadi node mana saja 3, 6 begitu ya yang tidak terhubung. Begitu pula kalau kita lihat 4 tidak bisa terhubung ke 3 begitu. Begitu pula 5 juga tidak bisa terhubung. Nah, yang strongly connected hanya kalau Anda mempertimbangkan subgroup begitu ya, yang ada di 1 dan 2 saja. Nah, kalau kita mempertimbangkan yang sini, betul, ini adalah kondisi di mana dia strongly connected. Nah, bagaimana kemudian cara kita melihat begitu ya, nanti hubungannya seperti apa antar agennya tersebut ya? Anda harus melihat contoh kalau kita berbicara dalam sistem rantai pasok begitu ya. Maka dalam hal ini ya Anda lihat kalau rantai pasok sebetulnya itu kalau kita kembali ke kuliah-kuliah awal, conservation laws-nya sangat jelas ya. Sehingga Anda bisa melihat kira-kira nanti dia relasinya dari mana ke mana. Misalnya dari pabrik begitu ya, apakah dia ada hubungan ke warehouse 1, kalau ada ya bisa kita tuliskan grafiknya. Tapi kalau tidak ya belum tentu. Ya, begitu pula kalau misalnya dari warehouse 1 ada hubungan ke retail, bisa kita tuliskan. Tapi kalau tidak ada hubungan, ya berarti tidak bisa. Ya. Nah, kemudian di sini ya. Di sini kalau kita lihat, maka ini cara membacanya ya. Kalau cara membacanya kita lihat bahwa di sini tentu saja agen 2 menerima informasi dari agen 1 begitu ya. Kemudian yang di sini agen 1 sebaliknya juga menerima informasi dari agen 2. Nah, maka dalam hal ini bagaimana kalau kita menggambarkan di SCM? Misal ini kondisinya pabrik begitu ya. Nah, kalau kita lihat misalnya ini adalah warehouse ya. Nah, tergantung apakah ini kita berbicara masalah aliran barang ya. Kalau physical sistemnya memang dia itu aliran barang, tentu saja hanya satu arah begini. Itu betul. Tetapi kalau physical sistemnya di sini kita berbicara aliran informasi juga, maka tentu saja hubungannya dua arah. Karena dari pabrik dia akan memberikan informasi begitu ya, saya ngirimkan sekian, tapi sebelumnya begitu ya, kan warehouse-nya dulu yang memberikan informasi, tolong kirimkan saya sekian. Nah, kita di teknik industri biasa meskipun secara realnya begitu ya, yang dikirimkan adalah barangnya, tapi kalau menurut pendapat saya sebetulnya pemicunya adalah aliran informasi tersebut. Sehingga biasanya yang kita gambarkan di dalam rantai pasoknya itu ya, kalau kita kalau kita gambarkan di dalam rantai pasoknya, biasanya di situ adalah kita menggambarkan aliran informasinya. Sehingga kalau kita gambarkan secara lengkap ya, misalnya di sini ini adalah pabrik, kemudian yang di sini adalah WH1 katakanlah, ini katakanlah ada WH2, ini adalah retail dan seterusnya. Maka biasanya kemungkinan hubungannya tersebut adalah dua arah ya. Nah, maka dari sini Anda sudah diperkenalkan secara sekilas kira-kira bagaimana Anda konsep dari sistem multi agent tersebut begitu ya. Dan nomor satu adalah bagaimana kita bisa memodelkannya dalam bentuk grafik begitu ya. Nanti grafiknya di bagian kedua dari kuliah ini akan kita bentuk
atau akan kita bikin representasinya dalam bentuk matriks ya, supaya lebih memudahkan. Karena kalau kita bikin seperti ini kan nanti tidak bisa dihitung nanti dengan menggunakan teknik-teknik matematikanya tersebut ya. Itu kira-kira kalau yang bisa saya sampaikan untuk segmen yang pertama.